Nah, cara kerjanya si kampas kopling sama matahari nih, kita harus lihat sirkulasinya seperti gambar yang akan aku tayangin begini. Nah, cara kerjanya kita bisa lihat di gambar ini. Ini sirkulasinya. Dari mesin itu nggak ada as yang menuju ke transmisi, cuma dia mentok atau berakhir di roda gila. Nah, ini roda gila ini. Nah, roda gila ini berputar terus ditransfer ke kampas kopling. Kampas kopling ini akan ikut berputar, dan si as transmisi itu yang masuk ke lubang kampas kopling tuh yang tengah yang bergerigi itu. Nah, si as transmisi itu akan ikut berputar dan akan disalurkan ke roda. Kalau FWD, kalau RWD akan disalurkan ke kopel, transmisi dulu, transmisi terus ke kopel, dari kopel ke gardan belakang, baru roda. Nah, yang ketiga ini fungsi dari matahari. Matahari itu fungsinya sebenarnya kalau dia diinjek dia akan merenggang. Jadi si kampas ini akan merenggang dari matahari. Kalau dia nggak diinjek, kalau nggak ditekan, si kampas akan mepet ke roda gila. Nah, nanti penjelasan matahari bisa dilihat cara kerja matahari berikutnya. Nah, begitu sirkulasi cara kerjanya. Cara kerja matahari dan kopling. Nah, matahari ini cara kerjanya hanya buat menekan kampas kopling. Nah, kampas kopling itu ditekan ke roda gila, atau sebaliknya dia akan merenggang jika kopling ditekan, biar si mesin biar si transmisi nggak ikut berputar sama mesin. Nah, cara kerjanya ini yang kayak sirip-sirip ini, kalau dia ditekan, diinjak, si ininya akan merenggang. Ini akan ketarik, merenggang. Nah, jadi si kampas tidak menempel sama roda gila dan sebaliknya. Itu cara kerja matahari. Nah, jadi saat ini ditekan, ini akan menarik ke sini. Nah, ini akan merenggang atau ke sana. Ya, kalau ini diinjak dia akan ke sana, dan saat pemasangan dia akan mepet dia. Nah, kayak gini. Ini dibaut ke matahari, ke roda gila. Nah, jadi si matahari itu ikut berputar sama roda gila. Nah, kalau si kampas kopling, karena ininya mepet, ini namanya apa ya? Ya, besi inilah, besi ini yang mepet ke kampas kopling itu mepet juga ke roda gila. Akhirnya si kampas kopling ikut berputar, dan si as transmisi yang masuk ke sini ikut berputar, dan saat kopling diinjak, besi ini akan merenggang. Nah, otomatis si kampas kopling ini akan merenggang juga di roda gila. Jadi dia nggak berputar jadinya. Yang berputar cuma
si matahari sama roda gila, karena kan matahari posisinya dia nempel atau dibaut ke roda gila. Nah, matahari berputar, si kampas nggak berputar. Itu saat diinjak kopling ya, karena merenggang ini. Nah, saat kopling dilepas, ini akan kembali mepet, dan si kampas kopling akan ikut mepet lagi ke roda gila. Jadinya si transmisi ikut berputar dan roda berputar dan jalan gitu. Itu pengetahuannya bagi saya yang pemula. Video ini ditunjukkan ke pemula ya, biar tahu. Kalau yang udah pro ya jangan diejek lah, namanya juga lagi belajar ya. Nah, efek yang ditimbulkan jika matahari sudah siripnya udah ceper lah, kita bahasanya gitu aja. Kan kalau yang baru siripnya dia agak melengkung, agak cembung lah. Kalau ini kan yang udah bekas dia udah ceper. Nah, yang akan ditimbulkan itu kampas kopling akan cepat tipis walaupun baru sekalipun. Jadi nggak awet kalau si matahari udah ceper. Loh, kenapa si kampas kopling akan cepat tipis atau nggak awet lah? Karena daya tekan ini sudah berkurang. Nah, efeknya kerenggangan ini juga akan berkurang. Kan kalau ini ditekan, ini akan merenggang. Nah, dia merenggangnya berkurang. Jadi saat diinjak kopling, otomatis si kampas kopling ini akan sedikit menempel ke roda gila. Aliasnya, walaupun si mobil itu nggak jalan, si kampas kopling ini masih ke gesek sama roda gila, karena si matahari masih sedikit menekan. Nah, karena sirkulasi begitu terus menerus, akhirnya si kampas kopling jadi cepat tipis. Beda sama si matahari yang baru, karena dia masih cembung terus ditekan, dan dia daya renggangnya masih bagus. Nah, akhirnya si kampas kopling gak nempel sama roda gila, jadi awet. Itu saat kopling diinjak. Nah, begitu kira-kira.